Alhamdulillah Rabbil alamin an'ama 'alaina fi ummatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Maha bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban salat Jumat. Semoga ibadah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Masyaallah, muslimin rahimakumullah. Sebagaimana khotib mewasiatkan kepada kita, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jumat yang lalu bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dan khotib Jumat yang lalu juga menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Pada Jumat kali ini kita coba pendalaman melalui pandangan atau perspektif tasawuf dalam perjalanannya, mudah-mudahan dapat menambah kita dalam beribadah kita, terutama ibadah sholat itu. Masyaallah, muslimin rahimakumullah. Tentu Isra Mi'raj diperingati oleh orang-orang yang beriman. Ini suatu peristiwa yang sangat besar, pengalaman tak kalah beliau Rasulullah SAW memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang itu disampaikan kepada umatnya berupa kewajiban menjalankan sholat. Jadi ini sangat penting, oleh sebab itu kesempatan yang Jumat kali ini perhatian kita tentang perihal sholat. Masyaallah, dalam pandangan tasawuf, Isra Mi'raj adalah sebuah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW lewat metode, lewat cara yang kemudian diwariskan oleh Nabi SAW kepada umatnya, kepada kita, dan itu bisa diulang oleh siapapun dan kapanpun. Siapapun yang ingin bermi'raj itu harus menggunakan metode atau cara yang sama dengan Nabi SAW agar hasilnya itu sama. Nah, sayangnya umat Islam kita setiap 27 Rajab kita disibukkan cerita-cerita tentang peristiwa yang telah lalu tanpa kita bisa kita mengkritis, bertanya bagaimana sih cara kita bermi'raj agar bisa kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu dalam dalilnya itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang beriman. Peristiwa Isra Mi'raj itu penuh dengan derita-derita oleh Rasulullah. Jadi setiap luka itu punya obatnya. Jadi Isra Mi'raj mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah meninggalkan hambanya, apalagi dalam keadaan titik yang paling rendah dalam kehidupan kita. Bisa jadi ujian berat itu hari ini misalnya ujian kita adalah
Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyiapkan mi'raj, menaikkan derajat kita ya untuk hari yang esok atau hari yang akan datang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj ini perjalanan terjadi pada malam 27 Rajab, pada malam hari, malam yang sangat gelap, malam yang memang di bulan kalender itu sangat gelap. Apa makna di waktu malam itu? Apa arti suatu peristiwa yang terjadi di malam yang sangat gelap itu? Jadi setelah kita pada siang hari sebagai manusia kita sibuk melakukan pekerjaan, melakukan tugas budaya, bekerja kita di bidang masing-masing. Ada yang berkebun, ada yang bikin negeri, ada yang bikin polisi, ABRI dan sebagainya. Kita sibuk di siang harinya dalam peristiwa malam yang sangat gelap itu. Hari manusia itu kita tentu ada malamnya, artinya kita pulang kembali kepada diri kita sendiri. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan suatu peristiwa informasi tentang diri kita, informasi tentang cara bagaimana membawa diri kita agar di dalam menjalankan peran kekhalifahan Allah itu, kekhalifahan Allah di muka bumi ini kita bisa berkualitas, bermakna dalam kehidupan kita. Jadi peristiwa yang terjadi pada waktu malam yang sangat gelap menandakan bahwa kondisi masyarakat yang pada waktu itu memang berada dalam kegelapan, tidak ada cahaya penerang. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala itu menjalankan rasulnya dari sebuah tempat menuju sebuah tempat yang lain secara Isra, secara horizontal. Kemudian dari sana beliau dijalankan secara vertikal mi'raj ke Sidratul Muntaha. Secara tasawuf ini mencerah perjalanan saja. Peristiwa yang melatar belakangi Isra Mi'raj Rasulullah adalah suatu peristiwa yang biasa saja. Tetapi yang harus dibaca dan harus kita pahami adalah bagaimana perjalanan itu dimulai dari sebuah masjid, Masjidil Haram, menuju ke sebuah masjid yang lain, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Dari sanalah beliau Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ini untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa Masjidil Haram sebagai titik berangkat Rasulullah SAW dalam perjalanan spiritualnya itu? Setelah kehidupan manusia di bumi ini melewati zaman demi zaman, kondisi pada waktu zaman Rasulullah SAW itu sudah dalam kondisi suatu tahap yang tertinggi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciptaan Allah, manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang telah berproses menjadi makhluk yang berakal. Masyarul muslim rahimahullah. Masjidil Haram atau Baitul Haram, bait itu rumah, haram itu hukum, adalah bagaikan rumah hukum atau rumah akal, rumah syariat. Dari rumah akal itu beliau SAW berangkat menuju namanya rumah suci atau Baitul Maqdis. Dan dengan akal kita sebagai manusia berangkat menjamah semesta struktural untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal kita itu hanya untuk bisa mengenal Allah dan yang selain Allah atau ciptaannya. Tetapi ketika kita hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akal kita itu tidak mampu menjamahnya. Akal bukanlah sebuah instrumen atau sebuah alat yang bisa digunakan untuk berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kepadanya kita dihadapkan dengan namanya zatnya Allah, dengan zat yang namanya Allah, dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang kuasa, dialah yang maha memelihara seluruh alam semesta ini, yang bersifat sempurna,
tidak dekat, tidak jauh, tidak besar, tidak kecil, jauh tidak berjarak, dekat tidak bisa disentuh. Kalau engkau ada, aku tiada. Tapi kalau engkau tiada, aku ada. Jadi akal kita pun itu kehilangan contoh. Maka dalilnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan. Karena itu akal kita tidak mampu menjama Allah. Maka tak kalah Rasulullah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala harus pulang kembali ke rumah awalnya, yaitu rumah suci, rumah hati nurani, ya rumah Baitul Maqdis. Sebelum kita sebagai manusia itu diberikan akal, maka terlebih dahulu kita diberikan namanya hati nurani. Inilah rumah lama kita sebelum kita berakal. Hati nurani inilah tempat kita berteduh, namanya menerima ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimahullah. Perjalanan dari rumah akal atau Baitul Haram ke rumah suci Baitul Maqdis oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai sebuah perjalanan yang penuh berkah. Barakna haulah, kami berkahi di sekelilingnya. Maka barang siapa di tengah-tengah aktivitas kegiatan kita sehari-hari, kita berjalan pulang sebentar dari rumah akal ke rumah suci hati nurani kita, maka Allah akan berbicara kepadanya, akan berbicara kepada kita. Bagaimana sih tentang cara kita melangkah, bagaimana cara kita bersikap, mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Masyarul muslimin, hanya kita dengan kembali ke rumah suci hati nurani, maka kita akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna perjalanan horizontal Rasulullah SAW dari Baitul Haram rumah akal menuju ke Baitul Maqdis rumah suci, yang dalam hadis qudsnya itu dikatakan bumi dan langit, matahari dan bulan tidak sanggup menggapai daku, tetapi hati hambaku yang beriman, ia sanggup menjangkau daku. Masyaallah muslimin rahimahullah. Setelah kita sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah ini ke Baitul Maqdis, Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit itu perjalanan langit yang rendah ke langit yang lebih tinggi dalam peristiwa Mi'raj bukan berarti perjalanan antar planet yang hanya terbatas dalam dimensi ruang dan waktu. Jadi Mi'raj itu merupakan derivasi atau namanya pengembangan jenjang spiritual yang dialami Rasulullah SAW sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah subhanallah, supaya jamaah kita sama-sama tahu tahapan-tahapan spiritual itu sebagaimana digambarkan, dikiaskan tahapan seperti benda mati yang tidak kenal tumbuh-tumbuhan, sehingga benda mati itu berupa air, mineral, unsur hara itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang tidak kenal binatang, sehingga tumbuh-tumbuhan itu dimakan binatang. Nah, binatang ditundukkan oleh manusia. Manusia yang berakal, dia tidak paham terhadap manusia yang beriman. Itu tahapannya. Kemudian manusia yang beriman tidak bisa menjadi nabi, dan nabi tidak bisa berfungsi sebagai rasul. Jadi ada 7 jenjang spiritual pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada langit namanya tempat singgah Rasulullah SAW dalam perjalanan Mi'rajnya itu. Kita lihat pada langit pertama, beliau Rasulullah menggambarkan berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, nabi yang dijadikan Tuhan dari tanah, dari benda mati. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, langit kedua dinamakan dengan langit kehidupan.
Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, langit ketiga, langit nafas, langit nafsu. Nabi Idris alaihissalam, langit keempat, langit akal. Nabi Harun alaihissalam, langit kelima, langit iman. Nabi Musa alaihissalam, langit keenam, langit nubuwah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, langit ketujuh, namanya langit risalah. Masyarul muslimin rahimahullah. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Jibril alaihissalam yang semula mengantarkan beliau SAW kemudian berkata, "Aku," kata Jibril, "aku hanya sampai di sini. Saya ditugaskan Allah untuk mengantar engkau ya Rasulullah. Selanjutnya pada majelis Rasulullah hendak berjumpa dengan Allah. Saya," kata Jibril, "aku tak sanggup masuk ke dalamnya. Silakan Rasulullah sendiri untuk menghadap ke Sidratul Rabbani, menghadap Allah." Allah sang pemanggil yang menjalankan Rasulullah SAW dengan Isra Mi'raj. Ini tanda bahwa manusia itu lebih tinggi derajatnya, 1 derajat daripada malaikat. Masyarul muslimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita sampaikan lagi bahwa momen pertama Rasulullah SAW dengan Tuhan merupakan momen saat namanya melihat kebenaran, dan momen itu di dalam sholat dinyatakan dengan cara duduk ya. Ketika sedang duduk itu kita membaca at-tahiyatul lillah wa sholawatu wa thayyibah, sebagaimana saat Rasulullah berjumpa dengan Allah, beliau menyatakan at-tahiyatu wa sholawatu wa thayyibah, segala kenikmatan milik Allah, segala ibadah dan segala kebaikan itu milik Allah. Dan Allah pun menjawab, "Assalamu alayna ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Sejahtera untukmu wahai Nabi, rahmat dan berkah untukmu. Kemudian Rasulullah mengulangi salam itu, "Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin." Kesejahteraan bagiku, bagi orang-orang yang berjalan menuju engkau, yang mengabdi dan beramal soleh. Masyaallah muslimin. Salam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah seolah itu sebuah ujian dari Tuhan, diberikan kepada Rasulullah kesejahteraan diri, kesejahteraan individu, namun Rasulullah SAW tidak mau menerimanya. Seolah-olah beliau mengatakan, kesejahteraan itu hendaknya jangan hanya untuk saya. Bagaimana dengan anak istri saya, tetangga saya, bangsa saya, jenis saya, umat manusia? Kemudian ketika itu para malaikat terperangah melihat Rasulullah SAW benar-benar wakil semesta bawah yang sedang berjumpa dengan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun berdendang dan bersaksi, memuji serta mendoakan kesejahteraan dan berkah senantiasa tertuju kepada Rasulullah SAW. Nah, ini sebagaimana para malaikat yang telah menyampaikan salam dan berkah untuk kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Maka di dalam salat kita baca juga salawatnya. Masyaallah muslimin. Demikianlah maka di dalam formula salat yang 13 rukunnya itu, pada saat kita duduk itu momen saat kita tak kalah kita itu menatap kebenaran ya. Saat itu kita membaca tasyahud, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian pada saat kita ruku dan sujud, ini adalah momen tak kalah kita melihat namanya sifat-sifat Allah, maka kita membaca tasbih, memuji sifat-sifat Allah. Dialah yang maha agung, dialah yang maha tinggi. Kalau Imam Syafi'i ditambah, dialah yang maha terpuji, subhanallah adimi wa bihamdi. Kalau sujud subhanallah wa bihamdi, itu khasnya Imam Syafi'i mazhabnya. Masyarul muslimin sallallahu. Nah, sedangkan pada saat kita berdiri
Itu adalah saat ketika kita melihat namanya ciptaan-ciptaan Allah, maka kita membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan namanya semesta alam ini dan seluruh makhluknya di muka bumi. Masyaallah, masih banyak yang disampaikan tentang kiblatnya. Ada 3 kiblat dalam sholat kita, itu dalam bahasa surat An-Nas. Ada juga perjalanan yang lain. Mungkin ini cukup di sini karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan dapat kita jalankan berulang-ulang. Kita dalilnya tadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dan bila nggak bisa kita mi'raj, sudah ada alatnya, terutama sholat sebagai tiangnya, dan kita bisa mi'raj tiap harinya 5 waktu sehari. Sehingga dengan begitu kita dibukakan, kita bisa berkomunikasi. Karena Islam itu adalah agama ideologis, agama bisa kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu melalui wasilahnya kepada Rasulullah SAW. Ya, bentuk kita jalan yang lurus secepat kilat, yaitu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khairu jibala ya qabil hajat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma azz wa jalla wa barik lana waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yuhibbu al-'afwa wal ihsan wa yuhibbu al-'afwa wal ihsan wa yuhibbu al-munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la tadhkurullaha